Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhamah, saya berasal dari Prodi PGMI semester 4 unit 1. Saya di sini akan memenuhi mata kuliah penelitian kuantitatif. Dosen saya itu bernama Ibu Dr. Jelita MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian rancangan penelitian. Rancangan penelitian diartikan sebagai desain atau pola-pola operasional yang dapat dijadikan panduan atau pedoman teknis oleh peneliti dalam melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian. Nah, di sini kita kan udah mengetahui apa itu rancangan penelitian. Di sini kita juga harus mengetahui dalam pengertian yang lebih luas, rancangan penelitian mencakup proses-proses berikut. Yang pertama itu ada identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Yang B itu ada pemilihan kerangka konseptual untuk masalah penelitian serta hubungan dengan penelitian sebelumnya. Dan yang C itu ada memformulasikan masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan, lingkup penelitian, dan hipotesa untuk diuji. Dan yang D itu ada membangun penyelidikan atau percobaan. Dan yang E memilih serta memberi definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Dan yang F itu ada memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan. Yang G menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data. Yang H membuat coding serta mengadakan editing dan processing data. Dan yang I itu ada menganalisa data serta pemilihan prosedur statistik untuk mengadakan generalisasi serta inferensi statistik. Dan yang J itu ada pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi, serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangan dalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran dan kerja penelitian yang akan datang. Nah, di sini juga ada tahap-tahap penelitian. Yang pertama itu adalah rancangan dalam merencanakan penelitian. Yang kedua, rancangan dalam melaksanakan penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu rancangan dalam merencanakan penelitian. Dalam merencanakan penelitian, rancangan dimulai dengan mengadakan penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan diketahui dalam memecahkan masalah. Pemilihan rancangan biasanya dimulai ketika seseorang peneliti sudah mulai merumuskan hipotesis-hipotesisnya, tetapi aspek yang paling penting adalah berkenaan dengan apakah suatu hipotesis yang khas diterjemahkan ke dalam fenomena-fenomena yang diamati, dan apakah metode penelitian yang akan dipilih akan dapat menjamin diperolehnya data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, yang kedua itu rancangan dalam melaksanakan penelitian. Dalam rancangan melaksanakan penelitian ini, dia terbagi 3, yaitu yang pertama ada desain sampel, yang kedua ada desain alat atau instrumen, dan yang ketiga ada desain analisa. Di desain sampel ini, desain sampel yang akan digunakan dalam operasional penelitian sangat bergantung dari pandangan efisiensi. Dalam desain sampel ini termasuk yang pertama ada mendefinisikan populasi, yang kedua ada menentukan besarnya sampel, dan yang ketiga menentukan sampel yang representatif. Nah, di sini juga ada yaitu rancangan penelitian kuantitatif. Jenis-jenis rancangan penelitian kuantitatif ini ada 4, yaitu yang pertama, proposal penelitian dirumuskan dengan desain yang baku berdasarkan rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedua itu adalah masalah yang diungkap berangkat dari kajian teori yang kemudian memunculkan hipotesis penelitian untuk dibuktikan secara empirik. Dan yang ketiga itu ada instrumen penelitian dikonstruksikan melalui kegiatan tryout atau uji coba dan memiliki manual yang sudah dirancang secara prosedural, termasuk dalam teknik penskoran. Dan yang keempat itu adalah sampel penelitian harus memenuhi batas-batas representatif, sehingga hasil penelitian dapat ditarik generalisasi yang berlaku untuk populasi. Nah, di sini juga saya mau menjelaskan penyusunan rancangan penelitian deskriptif.
yang menggunakan pendekatan studi kasus. Nah, studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang hanya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus bila dilakukan terhadap individu seperti lazimnya dilakukan oleh para ahli psikologi analisis, juga bisa dilakukan terhadap kelompok seperti yang dilakukan oleh beberapa ahli antropologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Pada tipe penelitian ini, seseorang atau suatu kelompok yang diteliti permasalahannya ditelaah secara komprehensif, mendetail, dan mendalam. Berbagai variabel ditelaah dan ditelusuri termasuk juga kemungkinan hubungan antar variabel yang ada. Karenanya, peneliti suatu kasus bisa jadi melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi yang demikian itu tidak dapat dianggap sebagai suatu generalisasi. Nah, cukup sekian presentasi makalah dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.